Pandemi COVID-19 belum usai, kini dunia tengah menghadapi ancaman krisis komoditas pangan. Indikasi krisis pangan yang akan terjadi ditandai dengan meningkatnya harga-harga komoditas dan bahan pangan secara masif maksud kami beberapa waktu belakangan ini. Program Pangan Dunia serta Organisasi Pangan dan Pertanian mengeluarkan peringatan keras tentang berbagai krisis pangan dunia yang terjadi akibat masalah iklim seperti kekeringan, dampak pandemi COVID-19, serta perang Rusia-Ukraina. Laporan WFP dan FAO menyerukan tindakan kemanusiaan yang mendesak, di mana kelaparan akut diperkirakan akan terjadi selama beberapa bulan ke depan. Kedua badan pangan PBB tersebut juga kembali memperingatkan bahwa perang di Ukraina memperburuk harga pangan dan energi yang sudah naik di seluruh dunia. Ancaman krisis pangan yang membayangi dunia harus diantisipasi oleh pemerintah. Langkah-langkah yang komprehensif dibutuhkan agar Indonesia tidak terkena dampak besar dari permasalahan rantai pasok global. Ya, untuk mengetahui bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan adanya krisis pangan ini, kita telah terhubung langsung dengan Profesor Dwi Andreas Santosa selaku Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat siang, Prof. Andreas. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mas Andrew. Baik-baik. Semoga sehat selalu juga di sini. Baik, kita langsung saja membahas ancaman krisis pangan dan bagaimana sebetulnya langkah kita untuk mengantisipasinya. Ini belum lama dari harga minyak goreng yang meningkat tinggi dan langka, kemudian ini harga bahan pokok lainnya, harganya juga meningkat cukup signifikan nih Pak Andreas, karena kita lihat juga sekarang banyak pedagang dan konsumen yang berjuang ya, sangat berjuang menghadapi meningkatnya harga-harga bahan pokok ini. Nah, kita akan membahasnya, kita akan mengulasnya satu persatu. Prof. Andreas, kita mulai dari harga dulu. Harga yang meningkat tinggi ini biasanya disebabkan oleh supply atau produknya. Supply-nya sedikit atau produknya sedikit, sementara demand-nya atau konsumennya ini sangat luas, sangat banyak sekali. Nah, kalau dari Prof. Andreas sendiri, bagaimana Pak Andreas melihat ekosistem kita di hulu atau pertanian kita di hulu? Iya, sebelum ke sana, Mas, saya akan meninjau dulu terkait krisis pangan dunia. Memang World Bank baru beberapa hari yang lalu juga mengingatkan kita semua, mengingatkan dunia bahwa kita saat ini di banyak negara sudah mengalami rawan pangan. Dan rawan pangan ini tidak hanya tahun ini akan sampai tahun 2024, jadi 3 tahun mendatang. Terus yang kedua, sebenarnya kita tidak hanya mengalami krisis pangan, Mas. Kita mengalami 5 krisis sekaligus saat ini. Yang satu food crisis, krisis pangan. Lalu yang kedua, yang seringkali dilupakan, tadi Mas Andri juga sudah menyinggung, itu krisis supply and demand. Dalam arti krisis pasokan dan permintaan. Ini yang juga harus kita perhatikan. Karena apa? Dengan menurunnya COVID, pandemi, sudah barang tentu permintaan akan segala sesuatu ini meningkat tajam. Sehingga menimbulkan krisis supply and demand. Dan supply-nya tidak begitu siap. Contoh saja pangan tidak begitu siap. Lalu yang ketiga adalah krisis logistik. Saat ini karena pandemi ini berangsur-angsur menurun, sudah barang tentu perdagangan dunia ini meningkat relatif tajam, sehingga menyebabkan krisis logistik. Sehingga logistik dunia ini juga akan meningkat tajam. Lalu keempat adalah krisis energi. Jadi kita tahu persis lah harga minyak dunia sekarang sudah di atas 100, bahkan menyentuh 110 US dollar per barrel. Lalu yang kelima, berkenaan dengan itu semua, ada krisis komoditas. Dan ini krisis komoditas ini juga akan menimpa sektor pertanian. Karena apa? Sekarang harga pupuk melonjak sangat tinggi. Pupuk urea dan pupuk-pupuk berbasis nitrogen, ini saat ini sudah lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Lalu pupuk kalium, ini sudah hampir 2 kali lipat harganya dibanding tahun lalu. Lalu pupuk fosfat sudah 2,6 kali lipat harganya saat ini. Jadi kelima krisis ini
yang saat ini kita hadapi dan akan bertahan kira-kira sampai tahun 2024. Lalu bagaimana terkait peningkatan harga yang terjadi di Indonesia? Ini sudah barang tentu ada dua komponen pangan besar di Indonesia. Yang satu adalah komponen yang porsi impornya sangat tinggi, misalnya gandum. Gandum ini 100% kita impor, bawang putih 100% kita impor, kedelai 97% kita impor, gula 70% kita impor, dan beberapa komoditas lainnya. Nah, sudah barang tentu pangan yang proporsi impornya sangat tinggi, ini amat sangat tergantung pergerakan harga di tingkat internasional. Ketika harga di tingkat internasional saat ini tinggi, sudah barang tentu pasti itu juga tinggi. Dan ironisnya juga menimpa pangan yang kita ekspornya tinggi. Misalnya minyak goreng kan. Karena minyak goreng ini mengikuti harga internasional, terimbas juga harga domestik. Harga internasional tersebut tertransmisi ke domestik. Nah, ini yang pangan-pangan yang proporsi impornya tinggi. Lalu pangan-pangan yang proporsi impornya rendah atau sebagian besar bisa kita produksi di dalam negeri, sudah barang tentu sangat tergantung produksi yang ada di kita sendiri. Misalnya kalau beras, saat ini karena sehabis panen raya sudah barang tentu harganya relatif rendah. Bahkan ini yang kami sampaikan ke teman-teman di pemerintahan, perhatikanlah, karena sekarang ini petani padi ini betul-betul mengalami harga yang teramat rendah untuk gabah kering panen dan beras. Lalu kemudian beberapa harga yang lainnya, misalnya ya sekarang ini kan cabai harganya melonjak tinggi. Saat ini 120 di Jakarta kan. Betul. Lalu juga beberapa komoditas lainnya, sayuran, tomat juga merangkak naik, bawang merah merangkak naik juga, bahkan telur ayam dan daging ayam ini juga sudah mulai meningkat. Dalam arti kalau produksi pangan yang di dalam negeri sudah barang tentu harga pangannya itu sangat tergantung tingkat produksi saat ini. Sedangkan yang impor tadi saya sebutkan bahwa harga pangan yang proporsi impornya sangat tinggi, ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga di tingkat internasional. Itu Mas sebagai pengantar dulu. Baik, lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah dan juga Kementan atau Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi hal ini? Karena kita tahu pandemi belum selesai, kemudian inflasi di Amerika, di Eropa juga sangat luar biasa. Kemudian saat ini yang tadi Profesor jelaskan ada banyak sekali krisis yang kita hadapi. Apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Kementan dalam menghadapi situasi kita saat ini? Apakah perlu adanya subsidi distribusi, misalkan dari wilayah yang tidak mengalami gagal panen dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti di Jabodetabek? Iya, sebenarnya konsep untuk mengatasi ini juga ada dua hal. Yang pertama sudah barang tentu mengamankan pasokan ketika pangan tersebut kita impor, sebagian besar kita impor, sehingga pasokan diamankan dulu. Memang agak berisiko sekarang karena apa? Karena pemerintah itu sebenarnya tidak menguasai pasokan. Ini yang menjadi masalah besar, kan? Yang menguasai pasokan pangan, yang produk yang harus kita impor ini kan swasta semua, kan? Ya, sehingga ya walaupun belum terlambat ya. Jadi pemerintah semoga Badan Pangan Nasional ini segera bisa bergerak, mendapatkan dana yang memadai, sehingga pasokan beberapa komoditas penting ini segera bisa kita lakukan. Dalam arti stok pemerintah ini harus segera kita tingkatkan untuk beberapa komoditas pangan penting. Karena apa? Itu untuk menghadapi ramalan FAO, Bank Dunia, bahwa harga pangan dunia ini akan bertahan tinggi sampai tahun 2024. Oke, lalu bagaimana untuk di dalam negeri? Sebenarnya sama. Kalau pemerintah memegang barang, pemerintah memegang stok, sebenarnya pemerintah memiliki potensi untuk mengatasi harga pangan. Kan? Tapi sekarang ini kan pemerintah sama sekali tidak memegang stok, sehingga pemerintah saat ini sudah barang tentu dituntut kerjasama lebih erat dengan kalangan swasta, sehingga bersama-sama dengan kalangan swasta harga ini bisa dimanage, bisa dikelola dengan lebih baik. Sudah barang tentu pemerintah memiliki keterbatasan yang besar terkait dengan itu. Lalu bagaimana terkait dengan beberapa produk
produk yang saat ini melonjak tinggi. Nah, ada satu pemerintah perlu melihat dulu yang disebut sebagai MPP, margin perdagangan dan pengangkutan untuk beberapa komoditas saat ini. Berapa persen pengangkutan? Ketika biaya pengangkutan ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah, sudah barang tentu akan terjadi penurunan harga yang relatif signifikan, kan? Misalnya MPP untuk cabai ya, cabai sekarang ini MPP-nya kan sekitar 60% ya Mas ya. Jadi kalau 60% tersebut pemerintah bisa membantu 20%-nya saja menurunin dengan cara membantu distribusinya, logistiknya, untuk membantu pengangkutannya, maka harga cabai juga bisa kita turunkan sekitar 20%. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan ya sudah barang tentu ya mari kita berharap saja kan. Dan memang siklus pangan di Indonesia itu sebenarnya sudah ketahuan. Cabai ini akan meningkat sampai bulan depan, Mas. Lalu setelah itu perlahan-lahan akan mulai turun karena mulai panen di beberapa sentra produksi. Lalu kemudian telur ini juga akan meningkat terus sampai bulan depan. Mulai Agustus ini akan melandai dan September nanti turun. Ini juga daging ayam. Baik. Dalam arti ya sudah kita serahkan pada mekanisme pasar yang ada. Tapi pada kondisi-kondisi seperti ini seharusnya pemerintah memang harus bergerak cepat, terutama apa? Untuk tadi yang Mas Andrius sampaikan, mengatasi masalah distribusinya. Dengan bantuan sudah barang tentu, nggak bisa hanya dengan peraturan. Dengan peraturan pasti gagal, sebagaimana kita lihat di minyak goreng. Baik, Prof. Menarik sekali perbincangan kita. Kita akan melanjutkan, namun usai jeda ya, Prof. Ya, siap, Mas Andrius. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas mengenai ancaman krisis pangan dan bagaimana mengantisipasinya bersama dengan Profesor Andreas. Prof, masih bersama kami, Profesor Andreas? Iya, masih Mas. Baik, kita membahas diskusi kita di segmen sebelumnya yaitu mengenai stok bahan pangan ya. Ini pemerintah sebetulnya juga sudah menugaskan Bulog ya dalam Perpres tahun 2016 untuk menyediakan cadangan bahan kebutuhan pokok. Ya, dari berbagai macam itu harus ada minimal 10% lah dari total kebutuhan kita. Nah, lalu apakah realisasinya itu di lapangan tidak sesuai atau sama seperti yang Profesor bilang sangat minus atau kosong gitu kebutuhan kita, stoknya? Iya betul. Berdasarkan Perpres dan Perpres pembentukan Badan Pangan Nasional, memang tertera bahwa pemerintah harus punya stok. Memang stok ideal itu 10% dari pangan yang diproduksi di Indonesia. Kalau 10% untuk 11 komoditas utama ya, untuk 11 komoditas utama, atau 10% dari total konsumsi nasional. Kan, nah sudah barang tentu ini bukan persoalan yang mudah karena dana yang harus digunakan untuk itu sangat besar. Kalau untuk 10% saja itu kemungkinan dana yang harus digelontorkan pemerintah itu sekitar 30-40 triliun per tahunnya kan untuk menjaga stok sekitar 10%. Nah, lalu stok yang ideal itu seberapa yang dalam arti sesuai dengan kapasitas pemerintah? Mungkin kalau pemerintah mampu menjaga 11 komoditas nasional di antara 2-3% itu sebenarnya ya sudah agak lumayan kan. Dengan dana sekitar 7-8 triliun mungkin per tahunnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kondisi sekarang? Nah, kita kan existing condition ya saat ini ya. Dari 11 komoditas utama yang atau 9 sebenarnya, 9 ditambahi 2 sebenarnya. Dari 11 komoditas utama yang ingin dijaga stoknya oleh pemerintah, itu baru satu Mas kenyataannya. Satu itu adalah beras. Kalau beras ingin kita jaga stok aman sebesar 10%, berarti kan ada stok nasional sebesar 3 juta ton, kan, beras. Nah, kenyataan saat ini berapa? Kenyataan saat ini yang dipegang Bulog sampai kemarin paling tidak itu baru 1 juta ton. Dan ini terendah selama ini. Karena apa? Sehabis panen raya, biasanya stok beras di Bulog itu di atas 2 juta ton, kan? Nah, sehingga itu juga menekan harga beras maupun gabah kering panen di tingkat usaha tani karena serapan Bulog yang relatif rendah.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Saat ini hasil survei di jaringan tani kami, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kebetulan saat ini sebagai ketua umum, eh, kami melakukan kajian di banyak sentra produksi padi barusan bulan lalu dan menghasilkan data yang amat miris bagi sedulur tani. Karena apa? Harga GKP di bulan Mei kemarin itu terjerembab ke 3.800. Padahal HPP pemerintah saja 4.200. Harga beras di tingkat usaha tani ke 7.500, padahal HPP 8.300. Ini menunjukkan bahwa serapan pemerintah itu relatif kecil saat ini. Dan itu juga menyebabkan stok rendah dan menyebabkan harga di tingkat usaha tani juga terjerembab. Jadi, dan ini ingin mengingatkan ke teman-teman pemerintah, perhatikan ini, perhatikan kesejahteraan petani. Ketika nanti modal yang ada di usaha tani ini rendah, sudah barang tentu ini amat sangat berpengaruh ke panen gadu mendatang. Kalau panen gadu mendatang ini tertekan juga, ini saya mengingatkan ke pemerintah, kita akan menghadapi persoalan serius terkait dengan beras. Dan kalau persoalan tersebut kemudian diatasi melalui impor beras, maka ya akibatnya double, petani sudah menderita saat panen raya, terhantam oleh impor beras yang pasti akan menekan harga. Jadi di sini perlu kebijakan yang betul-betul bijak ya dari pemerintah untuk mari kita bersama-sama atasi ini. Terutama kesejahteraan petani padi saat ini, karena apapun padi ini menjadi penopang pangan pokok utama di Indonesia. Jadi itu. Lalu harga-harga yang lainnya saya kira untuk 11 komoditas lainnya di luar padi, ya memang saat ini pemerintah sama sekali nggak memiliki stok. Yang perlu dipikirkan supaya nanti pengelolaan pangan ke depan ini bisa lebih baik. Jadi itu Mas Andrew. Baik, ini menarik sekali. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan para petani. Nah, membahas para petani kita ini, apakah mereka juga perlu begitu ya diberikan insentif karena para petani kita juga sangat terdampak oleh pandemi, kemudian ada inflasi, belum lagi mereka untuk menanamkan harus mempunyai atau memiliki bibit, kalaupun harga naik, mereka pasti juga akan kesulitan dengan return atau pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil mereka bertani. Sehingga ya mungkin suatu saat kalau misalkan insentif mereka tidak ada atau pendapatan mereka tidak ditingkatkan, mungkin nanti suatu saat mereka akan berhenti untuk menanam dan kita akan semakin jauh sekali dari kedaulatan pangan. Tanggapan Anda, Prof? Nah, itu justru yang terjadi, Mas. Ini saya berdasarkan data saja ya. Data produksi, balik lagi aja dulu lah ke padi ya. Data produksi padi selama 20 tahun terakhir. Jadi data produksi padi selama 20 tahun terakhir, laju pertumbuhannya itu hanya 0,67% tiap tahun. Padahal di 20 tahun terakhir ini, laju pertumbuhan penduduk 1,3 sampai 1,4% per tahun, kan? Berarti apa? Laju peningkatan produksi padi tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Lalu bagaimana dengan pemerintah saat ini tahun 2015 sampai tahun 2021 sampai data yang terakhir tahun 2021 kemarin? Ternyata Mas, jauh di dugaan di banyak orang yang disampaikan di berbagai media, produksi padi kita justru turun. Turunnya berapa? 0,35% per tahunnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Mengapa turun? Sudah barang tentu insentif petani ini semakin lama semakin kecil. Sehingga banyak petani meninggalkan sawahnya, lalu konversi lahan pertanian ke non pertanian juga relatif tinggi. Kalau berdasarkan data 10 tahun terakhir ini sudah sekitar 1 juta hektar, Mas, bisa dibayangkan. Itu akibat apa? Karena insentif petani untuk menanam padi itu semakin lama semakin rendah. Kesejahteraan petani yang menanam padi itu semakin terkurangi. Bahkan barusan saja beberapa minggu lalu kami kumpul dengan sedulur-sedulur tani kami di Karanganyar membahas itu. Sekarang ini Mas, petani yang memiliki lahan kurang dari 2.000 meter persegi dan nanam padi itu
bukan mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian. Berapa kerugian yang mereka derita tiap tanam itu 250.000. Bisa dibayangkan. Lalu mengapa petani dengan lahan sempit ini tetap menanam padi? Itu hanya untuk secure keluarga saja. Iya. Bahwa di rumah masih ada gabah, kan? Masih ada beras. Hanya sebatas itu saja. Bukan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sekarang sudah tidak bisa lagi bertanam padi yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama untuk petani-petani yang lahannya sempit di bawah 2.000 meter persegi. Jadi itu hasil kami. Kami AB2TI, asosiasi kami ini ada di 20 provinsi, 90 kabupaten. Jadi kami terus mengamati itu, tiap menit kami mengamati, lalu dan kemudian itu kami sampaikan di teman-teman di pemerintah juga. Jadi itu, Mas. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa didengarkan pemerintah agar pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang benar-benar baru yang bisa meringankan seluruh lapisan masyarakat dan para petani kita dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Terima kasih Prof. Andreas telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Mas Andrew. Semua nonton juga. Pemirsa, seberapa sering Anda membuang sisa makanan setiap hari? Ya, meski biasanya terasa sedikit, namun faktanya sampah sisa makanan di Indonesia menembus 13 juta ton setiap tahunnya. Padahal ternyata ada loh cara dalam mengelola sisa limbah makanan. Seperti apa usai jeda di Halo Indonesia.